Ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan. Sekarang mereka ngemis-ngemis minta beras ke Indonesia. Loh kok bisa guys? Ini betul-betul tragis sih nasibnya. Krisis pangan itu salah besar. Nanti kita akan pergi ke pasar raya ya kan? Betul. Sini rebutan beras juga ada. Krisis beras tidak ada loh. Beras premium. Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Terima kasih semuanya lur yang baik hati. Ingat lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Baik lor, di kali ini kita akan mereaksi. Ini masih video yang super duper karanjos gandos banget lor ya. Dan di video ini kita masih mereaksi video yang masih viral dan jadi sorotan dunia. Nah dulurku semua, ini masih tentang Malaysia. Apa benar krisis beras? Nah tapi kenapa di media sosial itu justru muncul itu video toko-toko di Malaysia sana yang masih penuh dengan stok beras. Nah kabar tak biasa ini datang dari negara tetangga. Pemerintah Malaysia ini dikabarkan juga meminta pasokan beras ke Indonesia dan ini dikonfirmasi langsung dalam pertemuan resmi antar menteri. Nah, di satu sisi pernyataan pejabat tinggi menyebut ada masalah. Nah, di sisi lain warga Malaysia sendiri menunjukkan realita berbeda di lapangan. Yang benar mana ya lur ya? Ini apakah Malaysia benar-benar krisis beras atau ini soal distribusi, kebijakan dan persepsi publik? Nah di video ini kita akan mereaksi ini, kita bedah juga dan luruskan informasi tanpa menyerang siapapun, hanya berdasarkan data dan fakta ya lur ya. Nah mari kita lihat kenyataannya bukan dari sudut pandang kebencian tapi dari sudut pandang kebenaran. Nanti tinggal dulurku yang menilai sendiri. Nah jadi penasaran lur ya. Dan jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya dan mohon channel ini untuk di subscribe. Lebih jelasnya lagi tanpa panjang kali lebar kita simak sama-sama. Oke lur, ini dia video viralnya. Ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan. Oh ini pasti Ini parlemennya loh. adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandangan yang berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. Ya Allah, Kau tolong dan Kau bantulah negara kami ini. Kalau inilah kisah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dato' Panjang, kalau inilah realiti yang berlaku di bawah sana, apakah ini merupakan musibah yang dilanda negara? Apakah negara ini sudah tiada barakah lagi? Kalau inilah tiada gunanya data inflasi, apa saja data ekonomi dibangkitkan. Tolonglah bantu. Pada peristiwa itu maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian dan hari ini Indonesia dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Pada pagi ini saya amat berasa bertuah dan berterima kasih kerana Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia sedia menerima kunjungan daripada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia. Kami telah berbincang perkara-perkara utama, terutama sekali saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda
kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar dan sehingga penduduk yang begitu ramai Indonesia berjaya mencukupkan makanan utamanya beras kepada rakyat dan juga insya-Allah sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu kita akan berusaha supaya berlaku pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi, ikan, grain corn dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab yaitu Malaysia dan Indonesia. Nah, itu loh ya membuktikan bahwa dari pemerintah Malaysia aja juga membenarkan ya ada seperti itu. Nah, ini bagaimana nanti video selanjutnya ya dari netizen Malaysia yang mengatakan bahwa itu tidak benar. Kita lihat dulu videonya. Saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda, kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar bagi penduduk yang begitu ramai. Indonesia berjaya mencukupkan makanan utamanya beras kepada rakyat sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu kita akan berusaha supaya berlaku pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi, ikan, grain corn dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab yaitu Malaysia dan Indonesia. Kita ada lihat beberapa kelebihan yang ada di sini yang perlu kami pelajari dan pihak kami khasnya MARDI yaitu satu badan penyelidikan Malaysia akan terus berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pertanian di Indonesia ini supaya kita dapat tukar-tukar terutama sekali menambah bersama hal teknologi dan pemodenan. Oh, tadi menarik menanyakan apa bisa kami impor beras dari Indonesia. Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu. Wah, bener kan Lur? Pernyataannya seperti itu Lur ya. Ini dari media Lur. Semalam saya pergi ke Giant Hypermarket Setapak. Saya cek, dia kata memang tak ada beras tempatan ni, tak ada. Saya tanya berapa lama dah, dia kata dah. Belilah beras ikut kadar biasa. Jangan panik apa-apa, beli kadar biasa. InsyaAllah beras itu ada. Kabar mengejutkan datang dari Malaysia. Di awal tahun 2025 ini, masyarakat Malaysia dihadapkan pada kondisi sulit, yaitu krisis pangan, terutama krisis beras sebagai makanan pokok. Lonjakan harga yang drastis serta kelangkaan pasokan membuat warga kesulitan mendapatkan beras dengan harga wajar. Bahkan, pemerintah Malaysia harus menerapkan kebijakan ketat terkait pembelian beras agar stok tidak semakin menipis. Krisis ini semakin parah karena Malaysia selama ini sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Ketika harga beras impor melonjak tajam dan pasokan dari negara pemasok berkurang, Malaysia langsung mengalami krisis pangan. Beberapa pedagang bahkan terpaksa membatasi penjualan beras, sementara masyarakat mulai panik dan membeli dalam jumlah besar untuk mengamankan stok pribadi mereka. Di beberapa daerah, antrean panjang terlihat di pasar dan pusat perbelanjaan. Warga berusaha membeli beras sebelum stok habis, meskipun harga sudah naik signifikan. Kepanikan ini diperparah dengan munculnya spekulasi bahwa krisis beras bisa berlangsung lebih lama dari perkiraan, sehingga mendorong sebagian masyarakat untuk menimbun lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Menanggapi situasi ini, Menteri Pertanian Malaysia akhirnya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar membeli beras sesuai kebutuhan dan menghindari penimbunan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi beras yang lebih adil bagi seluruh warga.
Pemerintah juga mulai mempertimbangkan strategi jangka panjang guna mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Para wartawan kena tolong, yaitu belilah beras ikut kadar biasa. Kadar biasa artinya kalau sebulan dia membeli selama ini satu beg sekampit 10 kilo, belilah sekampit. Bulan depan beli lain. Yang sekarang ini ada yang membeli sampai 4-5 kampit untuk stok. Beras kalau kita stok lama, dia akan rosak. Naik apa tu? Bubuk. Cuma kalau kita perlu 2 kampit, kita beli 4. Artinya kita ambil hak orang lain. Dalam perdebatan di Parlemen Malaysia, sejumlah anggota parlemen menyoroti kegagalan kebijakan pangan yang terlalu bergantung pada impor. Salah satu suara paling kritis datang dari Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin yang mengusulkan agar Malaysia belajar dari Indonesia dalam membangun ketahanan pangan. Menurut Bung Mokhtar, Indonesia telah menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor beras. Keberhasilan ini, menurutnya, berawal dari transformasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam sektor pertanian. Arahan langsung dari Presiden Indonesia kepada Menteri Pertanian untuk melakukan reformasi menyeluruh telah membawa dampak positif bagi produksi pangan nasional. Kementerian Pertanian Indonesia membenarkan bahwa kondisi ketahanan pangan nasional saat ini dalam keadaan stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, produksi beras pada awal tahun 2025 diperkirakan meningkat drastis. Dalam periode Januari-Maret 2025, produksi beras Indonesia diproyeksikan mencapai 8,67 juta ton, mengalami lonjakan sebesar 52,32% dibandingkan periode yang sama pada 2025-2024. Faktor utama yang mendorong peningkatan ini adalah ekspansi lahan panen yang kini mencapai 2,83 juta hektar, naik hampir 1 juta hektar dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan produksi yang terus meningkat, Indonesia tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Modernisasi pertanian juga menjadi faktor kunci keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produksi beras. Pemerintah aktif mendorong penggunaan teknologi pertanian canggih, perbaikan sistem irigasi, serta pemberian bantuan alat pertanian modern kepada petani. Dengan cara ini, produktivitas pertanian meningkat secara signifikan dan ketahanan pangan semakin terjamin. Sebaliknya, Malaysia masih bergantung pada impor beras, terutama dari Thailand, Vietnam, dan India. Ketika negara-negara pemasok mengalami gangguan produksi akibat perubahan iklim dan kebijakan domestik yang membatasi ekspor, Malaysia langsung mengalami dampaknya. Situasi ini semakin menegaskan pentingnya kebijakan swasembada beras seperti yang telah dilakukan oleh Indonesia. Menteri Pertanian Indonesia Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan swasembada pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Krisis pangan yang melanda beberapa negara, termasuk Malaysia dan Jepang, menjadi pengingat bagi semua negara untuk lebih serius dalam membangun ketahanan pangan nasional. Sebagai langkah antisipatif, Indonesia juga meningkatkan cadangan beras nasional. Pemerintah memastikan bahwa stok beras di gudang Bulog selalu cukup untuk menghadapi situasi darurat atau potensi lonjakan harga. Cadangan beras ini menjadi salah satu faktor utama yang menjaga stabilitas harga di Indonesia. Sementara itu, pemerintah Malaysia menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan harga beras. Upaya mereka untuk menambah pasokan melalui impor terhambat oleh harga yang semakin mahal di pasar internasional. Situasi ini semakin menunjukkan bahwa ketergantungan pada impor bukanlah strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Krisis beras di Malaysia juga menjadi peringatan bagi negara-negara lain tentang pentingnya investasi di sektor pertanian. Tanpa kebijakan yang berpihak pada petani dan penguatan produksi dalam negeri, sebuah negara akan terus rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan global. Indonesia telah membuktikan bahwa dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang tepat, sebuah negara bisa mencapai ketahanan pangan yang mandiri. Keberhasilan ini patut dijadikan contoh bagi negara-negara lain, termasuk Malaysia, yang saat ini sedang menghadapi krisis. Kini, dunia menantikan langkah selanjutnya dari pemerintah Malaysia.
Akankah mereka benar-benar belajar dari Indonesia dan menerapkan transformasi pertanian yang sama? Ataukah mereka tetap bergantung pada impor dan mencari solusi jangka pendek lainnya? Waktu akan menjawabnya, tetapi satu hal yang pasti, kemandirian pangan adalah kunci untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Ternyata sama aja Lur ya. Di sana juga ya seperti ini keadaannya tuh. Ini gimana nanti pendapat netizen Malaysia? Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang di-Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menu beras putih tempatan BPT selesai. Saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, suplai karbohidrat. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu, tuan saya. Di ubi kayu ini digunakan untuk suplemen sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat dan dia kalau bandingkan dengan syugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah menggantikan beras. Buatlah ubi kayu macam mana pun, sudah tentulah saya rasa di Sarawak lah saya dipahamkan amat berjaya. Apa yang dicadangkan oleh beliau? Adakah anda bersetuju ataupun adakah anda merelakan untuk makan ubi kayu? Sepatutnya isu kekurangan beras seperti tempatan ni ditangani dengan cara yang lebih bijak lagi kan? Bukan dengan satu cadangan makan ubi kayu. Sebabnya pertama, ubi kayu pun mahal sekarang ni ya? Kita jangan menyangkakan ubi kayu ni murah. Okey, bagi yang tinggal di kampung mungkin boleh bercucuk tanam, ada tanah di sekeliling rumah. Kenapa sampai sekarang beras putih tempatan hampir tidak ada di pasaran? Sekarang mereka ngemis-ngemis minta beras ke Indonesia. Loh kok bisa guys? Ini betul-betul tragis sih nasibnya Malaysia nih. Bisa-bisanya ya negara Malaysia itu kemarin cita-citanya jadi budak Amerika. Sekarang mereka juga pengen jadi budaknya Indonesia. Betul-betul tragis guys. Gue sampai menangis guys melihat ini. Lu tahu nggak sedihnya gue melihat orang Malaysia digadaikan? Betul-betul tragis. Apalagi mereka sampai datang ke Indonesia. Ini bukti bahwa mereka itu betul-betul krisis. Sampai tim dari Menteri Pertanian Malaysia itu datang langsung ke Bulog. Mereka mau ngecek stok berasnya Republik Indonesia. Ini lucu. Kenapa jadi mereka yang stok opnam stok beras kita? Karena mereka jealous guys. Mereka iri. Dan mereka juga takut kalau seandainya Indonesia berasnya nggak cukup. Karena mereka pengen impor dari Indonesia. Mereka itu nggak cukup cuma jadi budak Amerika. Kalau bisa jadi budak orang Indonesia juga. Makanya jangan heran ya Menteri Pertanian kita juga bilang kok Malaysia itu minta impor beras dari Republik Indonesia. Nah ini kabar baik atau kabar buruk sebetulnya guys? Pemirsa, Indonesia akhirnya mencetak sejarah baru di sektor pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan. Biasalah, orang Indonesia kan suka menipu. Selama aku hidup, aku tak pernah lagi nampak beras daripada Indonesia. Tak pernah. Kalau nampak beras daripada Thailand, iyalah. Aku selalu nampak. Aduh. Kalau pada dari Indonesia, mesti ada jenama. PT ataupun Made in Indonesia kayak gitu kan. Contohnya macam ini. Nih. Nampak? Ada kan? PT nih. Nih dari mana nih? Daripada Indonesia kan. Mesti ada. Masalahnya di beras itu tak ada yang daripada Indonesia. Yang ada dari Thailand yang aku selalu nampak. Aduh, menipu lah. Bergaduh. Bergaduh. Kalau udah namanya kekurangan beras ya begini loh, emosi jatuhnya.
tahun 2025, saya masih lagi turun di kawasan Parlimen Kepala Batas. Masih lagi ada rakyat Kepala Batas yang catu berah. Catu untuk beli beras. Bila saya tanya, mak beli beras selalunya berapa kilo per sebulan dan sebagainya gitu. Tapi kalau ada duit, belilah hak sekampit 5 kilo ataupun 10 kilo. Kalau tak ada duit, belilah sekilo. Kan tu pun boleh makan, sehari segenggam makan. Maksudnya kalau rakyat di tempat saya masih lagi ada yang catu makanan, saya rasa berdosa. Saya rasa aku boleh makan dengan sedap dengan family, tapi masih lagi ada rakyat di Kepala Batas yang tak makan. Harga beras di negara tetangga kita Malaysia itu sekitar 6-9 ribu rupiah per kilogram. Di Thailand itu 9 ribu rupiah juga per kilonya. Di Singapura aja itu masih cuma 12 ribu rupiah per kilogram. Bicara soal harga beras di Malaysia, gue ada nemu yang harga 6.000 sampai dengan 9.000. Harga beras di sana per kilonya normalnya itu 6 ringgit sampai 5 ringgit. Bahkan per 5 kilo itu 20 sampai 30 ringgit. Itu paling normal yang gue temuin di sana. Bahkan waktu itu paling murah aja gue beli warung di pinggir jalan itu sekitar 4 ringgit 3.500 atau 3.400, yaitu setara dengan 14.000 15.000, dan 6.000 tuh nggak ada. Gue juga heran kenapa di Google datanya seperti itu. Apakah emang gue kurang lihat apa gimana? Dan itu gue tinggal di daerah bagian Perak, itu bagiannya, kalau di sini bukan bagian kota seperti itu. Dan itu sangat normal di sana karena UMR-nya juga sangat tinggi ya, sekitar per bulannya itu gajinya mereka sekitar 5 sampai 7 lah. Untuk harga beras gitu ya emang rendah, sedangkan di Indonesia ya tahu-tahu aja. Ya sebenarnya harga pokok di luar negeri sama di Indonesia hampir sama. Itu yang bikin aneh sebenarnya, kenapa gajinya beda. Ya itu aja sih. Keadaan ini berbahaya tuan-tuan. Tahap sahadiri beras merosot isyarat berbahaya kerana mengikut Mak Sabu, tahap sahadiri beras sekarang ni berada di bawah paras 60%. Tengok di bawah tu. Berada di bawah paras 60%. Ini tidak baik tuan-tuan, kerana sebelum ini tahap sahadiri adalah pada kadar 70%. Bermaksud sudah berlaku kemerosotan dalam 10% tuan-tuan. Antara punca utama yang disebut adalah kerana penukaran kepada projek-projek perumahan ataupun komersial yang bukan pertanian. Sebab apa? Bandar semakin berkembang, jadi mereka nampak sawah bendang ni tak ekonomik, tukar kepada projek-projek perumahan dan sebagainya. Disebut penukaran kepada pembangunan bukan pertanian antara punca paling kritikal disebabkan oleh urbanisasi pesat dan peningkatan nilai hartanah. Tanah sawah sering dianggap tidak ekonomik berbanding pembangunan perumahan atau komersial. Ini yang menjadi puncanya tuan-tuan. Jepang dan Malaysia lagi krisis beras, tapi Indonesia malah surplus. Ini fakta bukan hoax. Di Malaysia juga lagi krisis, mereka cuma bisa penuhi 40-50% kebutuhan beras nasional. Bahkan Malaysia udah mohon bantuan ke Indonesia buat impor beras dari kita. Tapi Mentan Amran bilang, untuk sementara kami menjaga stok dulu, kita lihat iklim dulu. Bangga rasanya Indonesia sudah tidak impor beras dari Thailand dan Vietnam lagi. Sudah swasembada pangan, pemerintah Malaysia juga minta beras ke Indonesia. Tidak sepenuhnya tepat, Dek. Ini menurut data saya ya. Indonesia masih mencatat impor beras sepanjang Januari sampai Oktober 2025. BPJS mencatat volume impor beras mencapai 364,3 ribu ton sehingga Oktober 2025. Termasuk 40,7 ribu ton beras yang masuk pada Oktober 2025 saja. Itu pun masih ada impor dari negara seperti Thailand, Myanmar, dan India selama periode itu. Ini menunjukkan bahwa impor beras belum sepenuhnya berhenti secara total pada 2025, setidaknya menurut catatan BPS sampai Oktober. Pemerintah Malaysia juga meminta beras ke Indonesia. Ini baru direncanakan dan baru bernegosiasi. Belum ada persetujuan, baru direncanakan dan baru bernegosiasi. Jadi adik, sebelum pumpam, cari informasi. Ada ChatGPT, ada Google, semua ada. Cari kat situ. Beras habis. Tanaman. Beras habis. Nah ini warga Malaysia lor yang banyak yang dibilang Malaysia krisis beras. Nah ini mereka membuktikan di video ini katanya lur ya. Kita lihat lur bagaimana nih. Betul. Mengemis kat TikTok. Wah, dia nyindir nih. Beras. Kat Malaysia banyak. Mungkin kat Indonesia tak ada kot. Tapi Malaysia banyak.
Boleh tanam. Oke, nah beras habis. Solusinya Live yang joget-joget dekat TikTok gitu kan. Ya kan, sampai live-nya itu boleh tersebar ke Malaysia. Disebabkan apa? Ya banyak sekali ya beras habis. Lepas orang bagi gift, dia orang joget-joget gitu katanya. Jadi dibagi Iya idea sih. lah, beras habis. Itu di Malaysia banyak padi. Boleh. Apa ya? Oke, baik belajar dengan negara jiran Malaysia. Nah, bukan itu aja sih. Sebenarnya juga Indonesia banyak, memang sih ada yang di TikTok itu lur, mereka meminta gift dengan joget, guyur dan lain-lain. Tapi ada juga yang juga seperti ini, malah lebih lagi lur ya Indonesia, dengan suara yang bagus, dengan ya macam-macam lah. Ada juga macam-macam kok Indonesia. Menyanyi tunjuk bakat, menghebohkan suasana ya. Weh, sudah Anda belajar? Sila komen. Diajarnya lah ya kan, boleh juga nyanyi, jadi baske, yang lainnya gitu ya. Jangan live minta gift baru mereka joget ya, seperti itu. Sebenarnya di Indonesia pun ada juga lah ya kalau kita mau berusaha, tapi itulah ya, terkadang ada juga yang mau jalan cepat untuk mendapatkan uang ya dengan cara live dapat gift. Yang bilang Melayu malas, nyatanya sudah tengok sendiri kan saja orang Melayu yang ada di Malaysia ini yang dikecamnya, dikatakan yang macam-macam lah. Ternyata orang Apakah benar-benar sini itu krisis beras seperti yang dikatakan oleh segelintir YouTuber Indonesia, hanya di Malaysia dalam keadaan krisis ya kan? Tapi pada faktanya di sini bohong. Pada faktanya di sini baik-baik saja. Baik-baik saja, tidak ada krisis beras. Nanti kita akan pergi ke pasar raya, ada berasnya atau tidak, sahabat-sahabatku tidak salah paham ya. Betul. Ekonomi Malaysia krisis beras, krisis pangan, enggak. Di sini baik-baik saja sahabat. Ini kayak orang Indonesia loh yang kerja sana atau seperti apa loh? Yang sesuai fakta ya kan? Iya. Dan alhamdulillah kami bekerja di sini, Oh. alhamdulillah gajiannya juga tidak pernah sanggup ya kan? Tidak pernah, bahkan belum cukup bulan sudah gajian. Nah itu dia. Jadi mungkin kalau Anda memberitakan di Malaysia dalam keadaan krisis beras, krisis pangan, itu salah besar. Nanti kita akan pergi ke pasar raya ya kan? Betul. Di sini rebutan beras juga ada. Krisis beras tidak ada loh, beras premium juga ada, beras mati juga ada. Jadi di sini tuh berasnya aneka variasi sahabatku semua. Dan harga beras di sini pun juga tidak begitu mahal sahabatku semua. Jadi semua itu tergantung kualitas ya atau grade-nya. Lihat, banyak banget jenis berasnya di sini. Lihat sampai bertumpuk-tumpuk masih banyak. Kata siapa ya kan? Di Malaysia kemarin katanya krisis beras. Rakyat menjerit tak dapat beras, ini loh. Beras banyak banget, lihat loh. Beraneka jenis beras ya. Nah, ini dia para sahabat dan teman-teman, Mas Farhan pergi ke kedai untuk membeli beras. Ternyata beras dekat Malaysia sangat-sangat berlambak. Jadi buat para pembenci oknum-oknum yang tak suka kepada Malaysia, jangan koyak apabila dikasih tunjuk fakta dekat Malaysia beras berlambak semacam ini para sahabat. Ini beras semua weh. Ini berasnya. Yang cakap Malaysia krisis beras itu inilah faktanya yang berlaku di Malaysia. Bermacam-macam beras tempatan, beras impor, tapi bukan impor dari Indonesia. Nah, inilah yang dikatakan beras subsidi 24.90 sen. Ini 10 kilo ya para sahabat. Janji ditepati, tengok ni beras tempatan dah. Kerajaan sediakan 150 juta. Hang betul tak 150 juta tu buat apa? Okey, 150 juta tu bagi dekat kilang-kilang untuk keluarkan beras tempatan. Pasal apa? Kos untuk keluar beras tempatan ni tak menguntungkan mereka, malah merugikan mereka. Jadi apa kerajaan buat? Kerajaan pergi bayar. Dia pergi kilang ni, dia bayar. Okey, banyak mana hang keluar beras tempatan? Berapa kos hang yang tak cukup? Okey, kerajaan tolong bayar. Bila kerajaan tolong bayar, dapatlah beras tempatan. Pasal itulah beras tempatan ada di pasaran mulai Mac. Hari ni 2 Mac. Janji ditepati. Tengok, beras tempatan ada. Kita pun boleh beli.
kamu. Sejauh mana kamu tahu tentang akun saya? Sejauh mana kamu tahu tentang saya? Dan konten-konten saya. Konten-konten saya itu jauh sebelum mengenal kalian ini dari Malaysia ini, ya. Akun saya itu memang khusus untuk membahas masalah geopolitik dan politik negara saya. Oke? Kebetulan ada beberapa orang yang meminta tolong saya untuk mengoreksi atau meluruskan warga negara Indonesia yang ada di negara lu saat ini, yang saat ini jadi provokator. Ngerti enggak? Ngompor-ngompori. Saya nggak ada urusan sama lu orang Malaysia. Buat apa saya ngomperisasi? Sudah tahu kalau membanding-bandingkan itu bukan hal yang bagus, bukan? Maka ini yang saya lakukan. Oke? Nggak ada konten-konten saya membandingkan ini, membandingkan itu. Tapi saya by data ngasih tahu kalian, juga ngasih tahu ini para WNI yang kurang kerjaan itu, ya. Udah di sana kerja kasar. Dengan seenaknya menghina negaranya sendiri demi negara orang lain. Kalau saya otomatis saya sebagai orang Indonesia, saya juga nggak terima dong negara saya dijelek-jelekin, ya. Apalagi sama warganya sendiri. Kecuali kalau mereka itu mengkritik, it's okay. Mereka jatuhnya menghina, baik. Mereka bukan mengkritik itu bukan seperti itu. Oke? Konten saya hanya beberapa aja tuh yang bahas tentang negara lu, ya. Karena negara lu itu juga nggak penting buat saya untuk bahas, oke? Saya lebih condong membahas negara-negara besar, negara-negara maju, bukan negara kamu. Konten saya yang bahas tentang negara kamu itu hanya untuk meluruskan dan itu menyadarkan WNI yang jadi provokator itu di negara lu itu saat ini, oke? Ya. Siapa yang berkata benar? Rakyat atau menteri? Baru-baru ini ramai orang meluahkan keresahan yang mereka tak dapat beli beras tempatan di media sosial. Beras tempatan ni penting sebab kerajaan dah bagi subsidi RM26 untuk 10 kg. Harga beras import sekarang dah cecah RM60. Memang beban besar kalau rakyat nak beli beras import ni. Kalau beras ni makanan ruji untuk kita. 3 kali sehari. Kalau keluarga besar, lagi banyaklah keperluannya. Tapi sekarang rakyat banyak komplain tak dapat beras subsidi tempatan ni. Bos Maidin ada kongsikan juga dulu bekalan yang diterima 1,000 ke 2,000 kampit sehari. Kini hanya dapat dalam 50 ke 100 kampit sahaja. Bila kita bangkitkan di parlimen masalah ini, Perdana Menteri dan Menteri katakan ada je beras tempatan, tak ada masalah. Siap janjikan mereka akan hantar terus jika dimaklumkan kedai mana yang tiada beras tempatan. Sebab itu saya dan tim saya telah pun meninjau kedai-kedai runcit dan pasar mini di Muar. Dari 10 kedai yang kami pergi, 9 dah tak ada stok beras tempatan langsung. Ini seperti ini lor, ada yang mengatakan nggak ada stok, ada yang bilang tadi videonya banyak stok, tapi pemerintah mereka juga bilang ya krisis beras juga nih, gimana nih yang benar nih? Jadi siapa yang berkata benar? Takkanlah rakyat tipu, tak dapat beras. Boleh pertikaikan saya, tiada masalah. Tapi jangan sesekali pertikaikan rakyat. Saya akan terus tulis surat kepada menteri dan tuntut janji menteri. Kawan-kawan, tolong share di ruang komen kalau ada kedai berhampiran anda tiada stok beras tempatan. Kita tuntut janji menteri bersama-sama. Saya akan kumpul semua maklumat dan utuskan surat kepada menteri. Let us do this together. Terima kasih. Guys, susunan dia dah hampir sama tinggi dengan saya. Tengok, sama tinggi. Banyak stoknya lor. Punyalah banyak beras dekat Malaysia. Ya Allah, melimpah-limpah. Saya heran, daripada mana dapat cerita kata beras tak ada kat Malaysia ni? Saya kerja sini dalam beras ni dah 12 tahun. Belum pernah lagi beras kita yang putus kat Malaysia ni. Kebanyakannya beras yang kita import daripada mana, Pak? Macam import yang saya tahu macam India, Thailand, sini lah banyak. Okey, berjumpa lagi kita di dalam Rozul Audio. Alhamdulillah, hari ni kita nak pergi ke Pasar Raya Lotus ya, dekat Ampang ni. Sebenarnya bukan apa saja nak jalan kat sini dan saya nak tengok lah. Ada yang mengatakan dekat Malaysia ni beras selalu tak ada. Betul ke beras selalu tak ada tu? Itu yang saya nak tengok betul-betul sendiri dengan mata kepala saya sendiri dekat Pasar Raya Malaysia ni, dekat kedai-kedai kat Malaysia ni. Betul ke beras dah tak ada? Sedangkan saya ni duduk Malaysia. Jadi saya nak buktikanlah kepada penonton-penonton semua. Jadi kita nak tengok betul ke. Lagipun sekarang ni pun petang macam ni memang seronok kalau jalan-jalan, bawa anak, bawa isteri, sambil tu kita beli barang-barang dapur sikit. Okey, dah sampai pun di depan Lotus ni, kita cari parking kejap ya. Tapi kita nak pergi kat belakang sana lah, nak tengok beras. Berapa banyak beras yang ada. Ini baru satu pasar raya yang supermarket yang kita pergi. Sebenarnya mana-mana supermarket yang dekat Malaysia ni sebenarnya sama je. Dia punya konsep dia. Jarang lah kita dengar dekat Malaysia ni tak ada beras. Cuma yang saya heran, kenapalah orang nak buat cerita Malaysia ni tak ada beras lah, tak ada apa. Sedangkan saya duduk Malaysia ni, saya pun bereaction tentang Indonesia. Dan saya pun heran kenapa banyak orang kata tak ada beras. Itu yang saya heran. Saya hari-hari dekat sini tengok beras melimpah-limpah ni. Buktinya
beras banyak dekat Malaysia ni. Ni dia. Ni beras kat rambutan ada. Ni tinggi guys susunan dia. Dah hampir sama tinggi dengan saya. Tengok sama tinggi dengan kakak tu. Inilah banyak beras dekat Malaysia. Ya Allah, melimpah-limpah. Macam mana lah kata beras tak ada kat Malaysia ni? Banyak beras. Indo juga nggak bakal kirim beras ke Malaysia. Ini penjelasannya juga lor. Ini deh ya, ini adalah fakta yang aku dapatkan. Negara-negara mana yang supply beras ke Malaysia? Negara-negara yang mengirim beras ke Malaysia. Ini data tahun 2024. Pertama Vietnam yang terbesar ya, ini dari yang terbesar. Yang pertama Vietnam, Pakistan, India, Thailand, Kambodia. Negara lain juga pernah jadi sumber import, tapi dalam kuantiti yang lebih kecil. Di antaranya Myanmar, Jepang, Korea Selatan, Indonesia pun ada, China dan Spain. Inti poin, Malaysia mengimpor beras terutama dari Asia Selatan dan Asia Tenggara dengan Vietnam, Pakistan, India, dan Thailand sebagai pemasok terbesar. Import dari negara lain seperti Indonesia, Jepang, Korea Selatan atau Eropa adalah ada, tapi jumlahnya kecil dibanding negara utama. So, dari fakta yang ada, negara terbesar yang import beras ke Malaysia, diantaranya Vietnam, Pakistan, India, Thailand, dan Kambodia. Apakah Indonesia tak ada import? Ada, tapi dalam kuantiti yang kecil. Bukan tak ada, tapi dalam kuantiti yang kecil. Jadi, Indo juga nggak bakalan kirim beras ke Malai buat negara sendiri. Tak betul juga, dek. Nyatanya, faktanya, Indonesia ada impor beras ke Malaysia juga. Tapi dalam kuantiti yang kecil. Nah, banyak lagi nih hari-hari pumpam. Malaysia akan kekurangan beras. Malaysia akan mengalami krisis pangan. Dari tahun 2002, saya menapak di Malaysia, saya merantau di Malaysia sampai tahun 2026 tidak ada dalam cerita saya kenyataan ya, bukan fakta, bukan di sosmed, bukan kenyataan. Beras tidak pernah habis. Tinggal tengok you punya duit aja ada tak ada, dari harga yang paling murah ada sampai tinggi dan beras yang paling mahal pun ada. Nah, inilah yang saya jumpai selama saya hidup di Malaysia. Beras yang paling mahal menurut saya. 1 kg segini, 1 kg di antara RM29 sampai RM44 mahal, 1 kg. Oke lur, angel Jos Gandos again lur. Wah, Belkepis pokoknya jos top marco top lur. Video ini kita reaksi atas saran dari dulur-dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Bagaimana lur? Gimana lur? Kasih pendapat saya lur ya. Dari pembahasan ini satu hal jadi jelas ya. Krisis tidak selalu berarti kosong, dan stok ada belum tentu berarti semua wilayah ini aman. Wilayah ya mungkin ya ada yang kosong, ada yang ada, nah gitulah. Nah, permintaan beras antar negara itu bukanlah aib, tapi bagian dari diplomasi pangan. Namun, informasi yang beredar di media sosial juga perlu dilihat dengan kepala dingin dan data lengkap. Nah, Indonesia, Malaysia adalah negara serumpun. Yang dibutuhkan bukan saling menyudutkan loh, tapi saling memahami kondisi sebenarnya. Nah, gitu loh. Tapi banyak juga oknum-oknum juga yang mungkin dari Indonesia ataupun Malaysia juga yang juga menghina, mencaci maki Indonesia dan tidak suka dari Indonesia. Tuh, berarti mereka iri loh kalau ada seperti itu netizennya ya. Nah, sekarang giliran dulur-dulurku. Menurut dulurku ini krisis nyata atau masalah distribusi dan kebijakan. Nah, tulis pendapat dulurku di kolom komentar dengan santun. Karena diskusi cerdas selalu lebih kuat daripada emosi sesaat. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini lur ya. Dan juga silahkan bagi dulurku semua yang mau menjalankan video mana lagi yang mau direaksi, tolong tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan bereaksi untuk video berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih bagi dulurku semua yang sudah menonton video ini dan juga men-subscribe, men-like, dan men-share video ini juga. Semoga bermanfaat dan menghibur dulurku semua. Dan semoga kita doakan ya lur ya. Semoga dulur-dulurku semua, aminin lur, aminin. Semoga dulur-dulurku semua
diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, diberikan kemudahan dah segala-galanya lur ya, dan apa yang diceritakan insya Allah terkabul. Dan juga jangan lupa kewarasan lur, kalau nggak waras lur susah lur, oke? Dan juga yang nomor 1 lur, jangan lupa dukung channel ini, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Dan buat dulur-dulur semua yang baik hati, sampai jumpa di video berikutnya. Salam santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction. Sometimes